Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Bagaimana kegiatan hari ini, Pak? Banyak kegiatannya ya. Tadi ada kegiatan KKN, pemeriksaan, periksa persiapan baterai, dan rapat persiapan persiapan. Ya, betul. Di sini saya Supriyadi, Pak. Izin Pak, butuh waktu Bapak nih sebentar nih Pak untuk bincang-bincang sebentar. Karena pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas saya dari calon guru penggerak angkatan 10 ya Pak ya. Karena di sini tugas dari demonstrasi kontekstual itu adalah bincang-bincang nih dengan kepala sekolah saya, yakni Bapak Amsyar ya Pak ya. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak udah meluangkan waktu untuk saya untuk hari ini Pak. Di balik kesibukan Bapak yang luar biasa untuk kita prepare nih Pak. Baik Pak, untuk lanjut aja ya Pak ya. Untuk pertama nih Pak, kita kan bakal ngebahas tentang dilema etika yang tentunya merupakan tugas dari saya ya Pak. Pertanyaan pertama ini Pak, menurut Bapak bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral nih Pak? Terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya cukup baik. Dari pengalaman saya selama bekerja di institusi atau di lembaga pendidikan, kita telah mengetahui bahwa dilema etika itu adalah hal yang sangat sulit kita mencapai. Karena di sana kan ada sifat-sifat yang bersifat macam kebenaran, kasih sayang, keadilan, kebebasan, kemudian toleransi. Itu perlu kita renungkan bagaimana supaya yang keputusan yang kita ambil tidak benar-benar dilema etika. Nah, selanjutnya saya mengatakan bahwa paradigma ini memang sulit ya kita berjalan sendiri, makanya kami ambil semua stakeholder yang dari sekolah ini untuk bekerja sama untuk mengambil untuk kesiswaan kalian dari lokasi kesiswaan untuk PP kami minta bantuan dengan kurikulum hasilnya ya untuk sarana prasarana untuk kita dengan uang hasil sarana prasarana baru kita berikan. Kalau memang menyangkut dilema atau kebutuhan dari siswa yang bermasalah kita sama kerjasama dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Oke, jadi itu semua diikut sertakan semua stakeholdernya ya Pak ya untuk mengidentifikasi kasus-kasus masalah tersebut. Nah itu sangat luar biasa sekali sih Pak. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Karena kan dilema etika itu kan dua-duanya benar tuh Pak. Gimana sih cara Bapak untuk mengambil keputusannya? Yang pertama jangan sampai merugikan kedua belah pihak ya, baik yang bermasalah maupun yang bersangkutan tentang dilema itu. Kemudian kita timbang-timbang bagaimana untuk kebaikan bersama, baik di pihak yang mengalami dilema maupun di pihak sekolah. Baru kita ngambil keputusan secara bersama dan semua yang lain. Pasti tetap mengikut sertakan stakeholder dan tidak merugikan dua pihak, betul sekali. Karena kedua-duanya itu benar, betul ya Pak ya. Pak, selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama tentu mengenali dulu nilai-nilai yang ada dalam situasi dilema itu. Kemudian tentukan siapa saja yang terlibat untuk mengambil keputusan. Kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan di dalam pengambilan keputusan. Kemudian apakah benar atau salah yang kita ambil dalam keputusan itu. Kemudian kita buat tulisan dan kalau keputusan itu kita bersihkan di dalam kehidupan belajar mengajar di sekolah. Oke, berarti penting sekali namanya refleksi ya Pak ya. Itu bagian akhir itu penting sekali refleksi untuk kedepannya nih. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja nih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dilema etika Pak, kasus-kasus ini?
Pak yang menurut Bapak efektif lah dalam pengambilan keputusan? Yang jelas kalau kita mengambil keputusan dalam suatu dilema itu yang jelas jangan sampai membawa membawa sekolah kita tidak baik. Ya. Kemudian harus sesuai dengan visi misi daripada sekolah kita. Yang ketiga, ya harus ada pembelajaran di dalam pengambilan. Jadi saya rasa yang penting sehingga kalau salah kita mengambil keputusan atau mempengaruhi dalam kelanjutan daripada proses belajar mengajar di sekolah. Betul sekali. Saya rasa itu Pak. Tentunya adanya pembelajaran Iya. ya Pak ya untuk kedepannya. Nah, pada saat Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini Pak, tantangan apa nih yang Bapak hadapi nih Pak? Pasti ada tantangannya nih Pak. Kira-kira tantangannya apa Pak dalam mengambil keputusan? Apa ya untuk tantangan saya rasa tidak terlepas daripada kebenaran, kemudian keadilan harus ya dan kebebasan dalam mengambil keputusan, tidak boleh berpihak itulah harus ada kebebasan, kemudian toleransi dan tanggung jawab di dalam pengambilan itu. Jadi kalau kita mengambil keputusan jangan sampai lepas tanggung jawab di dalam pengambilan itu. Nah dari situ baru kita menempatkan kita masing-masing dari mana kita mengaitkan itu, apakah sesuai dengan paradigma yang kita bangun selama ini atau tidak, baru kita sesuaikan dengan visi-misi yang kita kembangkan di sekolah kita. Ya Pak ya, berarti itu tantangan yang Bapak hadapi Iya, dalam betul. mengambil keputusan ya Pak ya. Iya, iya. Nih Pak, selanjutnya kalau Bapak menerima kasus dalam dilema etika nih Pak, apakah Bapak menentukan jadwalnya nih untuk menyelesaikan masalahnya nih Pak? Atau secara random aja? Oh random aja ya, tergantung tinggi ataupun relevan ataupun sulit tidaknya dalam masalah yang kita ambil. Misalnya gini ya, ada suatu kasus yang perlu kita selesaikan di depan suatu setiap kali oleh makanya kepentingan data dari semua sekolah kita memang tidak kita waspada. Dan kita lihat dulu apakah siapa itu ya, apakah dia bisa berpengaruh ke sekolah kita dan bisa menyebar ke masyarakat. Kalau memang mungkin menyebar ke masyarakat kita tempat mengambil keputusan di mana makanya penakalan biasa itu kita serahkan kepada siswa kepada pendidik kita kepada guru. Jadi kita lihat dulu berat atau ringannya kasus tersebut kita selesaikan. Tapi kita random aja. Tapi biasanya mengambil keputusan itu memang sesuai dengan SOP yang ada di sekolah kita. Tapi tidak terlalu terjadwal, Enggak. tapi sesuai dengan kasusnya tersebut ya Pak ya. Oke, yang terakhir nih Pak, dari yang disampaikan tadi nih Pak, pembelajaran apa sih yang dapat dipetik dalam mengambil keputusan dalam dilema etika nih Pak? Yang pertama itu tentu pembelajarannya yang pertama adalah dengan cepat kita mengetahui permasalahan itu. Yang kedua dapat membuat pembelajaran dari usaha itu. Dan yang ketiga adalah semua yang bermasalah itu dapat terpuaskan. Tidak ada yang memberikan satu pihak, kedua pihak itu yang kita ambil untuk sampai kemudian itu dirugikan. Dan otomatis dari semua pembelajaran itu ada pembelajarannya Betul, Pak betul. ya dalam, dan juga kita tidak merugikan antara dua belah pihak tentunya di dalam dilema etika ya Pak ya. Luar biasa sekali sih Pak bincang-bincang kita hari ini ya Pak ya. Di sini saya banyak terima kasih karena Bapak udah meluangkan waktu untuk saya bincang-bincang ringan nih sama Bapak, dan tentunya semoga segala aktivitas Bapak selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya. Saya pamit Pak. Assalamualaikum.